Terima kasih Mas Yudo, moderator. Yang terhormat Pak Kepala BKN Bima Arya. Kami hormati Pak Abang Subagja. Sehat selalu Pak. Ya, sehat Pak. Sehat ya. Alhamdulillah. Yang berbahagia semua, saya kira teman-teman hadirin peserta rapat, Ibu. Semoga kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas kita dengan semakin baik, dan yang paling penting saya kira apa yang kita lakukan mudah-mudahan bisa menjadi berkah untuk semua. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi kita sudah nikmati penyampaian dari Pak Kepala, saya kira sangat mengena sekali, ada secara konseptual maupun secara praktek. Kemudian tadi ditambah oleh Pak Abah dengan konsepsi-konsepsi kebijakannya yang akan mudah-mudahan 80% bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan existing yang ada. Memang suatu hal yang baru nih Mas Yudo, jadi pasti akan ada dua sisi. Ya, baik sisi baik maupun sisi kekurangannya, saya kira itu suatu hal yang lumrah. Tapi yang perlu kita sadari bahwasannya memang sejak kita dilantik menjadi PNS, Bapak Ibu ada yang 20 tahun, ada yang 30, ada yang 10 tahun, yang ada di dalam benak kita adalah kontrak kita, kontrak struktural memang. Jadi untuk berpindah dari struktural ke fungsional itu agak berat, karena memang awal yang ada di dalam otak kita itu ketika saya menjadi PNS, nanti CPNS, PNS, nanti suatu saat saya jadi eselon 4, suatu saat jadi eselon 3, suatu saat jadi eselon 2. Itu yang terus yang berada di kepala kita. Akhirnya kita beranggapan oke, inilah cara kita untuk bekerja. Beda dengan bagi Bapak Ibu yang memang sudah dikontrak secara fungsional, yang memang mindset-nya juga fungsional. Untuk merubah dari pola struktural ke fungsional itu, saya kira karena sudah berpuluh tahun, maka memang relatif susah, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita harus sadar bahwasannya beberapa hal yang kita lakukan saat ini sebenarnya sudah melihat kondisi existing dan kondisi yang akan terjadi di masa depan. Kalau kita lihat tadi dipaparkan Pak Kepala juga begitu, ya the next pilihannya adalah struktur organisasi yang memang sifatnya lebih agile. Dan itu sudah terjadi di negara-negara maju. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya we are on the right track untuk beralih ke posisi birokrasi yang jauh lebih agile. Mungkin saya izin share screen Mas Sudo ya. Dari proses ini, saya kira kami dari Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua, terutama teman-teman semua yang sudah melaksanakan salah satu dari perintah Presiden ini. Ada 5 program prioritas Presiden, salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi, di mana kebetulan untuk pemerintah daerah, tim dari Kemenpan RB dan tim Kemendagri di Dirjen Oda sudah berjibaku bersama, dan akhirnya alhamdulillah kita sudah melalui proses ini. 31 Desember kemarin itu sudah berakhir masa proses penyederhanaan birokrasinya. Tinggal lagi bagaimana the next seperti yang tadi disampaikan Pak Abang maupun Pak Kepala. 3 tahapan ini kita harus masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu penyederhanaan struktur sudah, penyetaraan jabatan juga sudah, walaupun masih ada yang tertinggal. Sudah yang kami sampaikan ini bukan berarti sudah 100% Pak. Jadi penyetaraan jabatan itu belum selesai, masih ada yang tertinggal. Menurut catatan kami masih ada sekitar 35.000 jabatan yang belum selesai dialihkan. Karena bagi yang tertinggal ini apa saja risikonya, baik bagi secara kelembagaan bagi pemerintah daerah juga
pasti ada tindak lanjutnya. Nah, yang paling besar sebenarnya tahapan yang ketiga, yaitu penyusunan mekanisme kerja. Ini sebenarnya yang mau kita pintu gerbang yang luar biasa besar untuk merubah pola mindset tadi yang seperti disampaikan Pak Abah tadi. Di proses ini mungkin saya akan lebih fokus pada jangka pendeknya terlebih dahulu setelah pasca ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan apresiasi saya kepada para bagian organisasi, para kepala biro organisasi, Bapak Ibu yang menangani SDM yang ada di Indonesia. Per 31 Desember kemarin kita lakukan pelantikan, at least sampai dengan pukul 12 malam. Banyak cerita yang terjadi, kami juga memantau hingga pukul 12, bahkan di pukul 12 itu banyak yang melaksanakan proses pelantikan, itu dirangkaikan dengan doa tahun baru, juga doa akhir tahun, dan banyak yang harus memilih tempat maupun memilih waktu yang menurut daerah tersebut baik. Contoh misalnya ada yang memilih tempatnya di lapangan, ada juga yang memilih tempatnya itu di pinggir pantai, ada juga yang di ruangan karena cukup banyak. Dan pada tepat pukul 12 itu setidaknya ada sekitar 5 atau 6 daerah yang melaksanakan secara online, dan kami pun hadir bersama walaupun secara online kepada 5 daerah tersebut. Proses pelantikan kita lakukan secara bersama. Kemudian beberapa daerah juga, ini wilayah Jawa, di wilayah Jawa cukup banyak, ada yang menggunakan pakaian serba hitam, ada juga yang dilakukan menggunakan pakaian korpri, ada yang pakaian jas, ada yang rata-rata dilakukan, dan euforia ini begitu besar sehingga menjadi sempat menjadi viral di media bahwasannya proses yang ada di ASN saat itu adalah proses pengalihan dari struktural fungsional. Tadi betul apa yang dikatakan Pak Abah, bahwasannya yang lebih besar kelihatannya proses penyetaraan jabatannya, karena ini yang paling terasa oleh pegawai negeri sipil. Ini ada yang dilakukan di depan bandara, ada juga yang dilakukan di lapangan, dan juga beberapa daerah bahkan melakukan proses pelantikan secara bersama. Ini linknya. Nah, ini ada beberapa capaian sebenarnya dari 143.715 jabatan target yang seharusnya beralih ke dari jabatan struktural ke jabatan fungsional berdasarkan jabatan target. Jadi sudah setidaknya 139.000 atau 97,27% itu sudah proses diberikan PSO, dan 128.000 itu sekitar 89% atau 89,94% itu sudah diberikan verifikasi dan diberikan pertimbangan teknis. Diberikan persetujuan sebanyak 83%, dan ternyata dari pemberian persetujuan 83% tersebut ada beberapa daerah yang belum melantik, dan yang dilantik sekitar 334.000 pejabat administrasi fungsional per 31 Desember, atau sekitar 75%. Jadi dari 143.715.000 itu sebanyak 75,38%-nya sudah beralih dari struktural ke fungsional. Ini di luar provinsi Papua dan Papua Barat karena diatur melalui undang-undang sendiri, undang OSUS. Itu berdasarkan jabatan target. Sementara berdasarkan daerah cukup besar, capaiannya hanya sudah mencapai 99,60%. Artinya dari 498 daerah, itu hanya 2 daerah saja yang belum melakukan proses diberikan persetujuan. Hanya saja memang yang melakukan pelantikan sebanyak 465 daerah atau 93,37%. Jadi dari sisi daerah hanya 2 daerah saja yang belum melaksanakan, yaitu Provinsi Sumatera Selatan maupun Kabupaten Solo yang belum sama sekali mengajukan. Sisanya sudah mengajukan, ada yang mengajukan sampai dengan akhir, ada juga mengajukan sampai dengan tengah, ada yang masih proses PSO terus tidak dilanjutkan, ada yang
baru mengajukan penyetaraan jadi tapi sudah tenggat waktunya sudah selesai dan seterusnya. Ini adalah capaian dari sisi Pemda. Kita mencoba membagi dalam 4 kategori. Semua Pemda ini sedang dianalisis. Ada 4 kategori. Pertama itu adalah kategori daerah yang melaksanakan penyederhanaan struktur, penyetaraan jabatan maupun melakukan pelantikan sebanyak 100%. Jadi kalau kategori pertama itu dia melaksanakan perintah presiden sepenuhnya. Tapi kalau kategori 2 itu melaksanakan perintah presiden tapi sebagian. Ada yang melakukan pelantikan sebagian. Sementara kategori 3 itu melaksanakan penyederhanaan struktur, penyetaraan jabatan, tapi tidak melakukan pelantikan. Sudah diberikan persetujuan, sudah diberikan pertimbangan teknis oleh Pak Aba dan teman-teman, tapi merupakan tidak melakukan pelantikan. Sementara kategori 4 itu daerah yang sama sekali tidak melakukan pelantikan. Yang sama sekali tidak mengusulkan maupun penyetaraan jabatan. Jadi memang ada 4 kategori ini. Nah, dari 4 kategori ini untuk melihat seberapa besarnya ini jumlah provinsinya, kategori 1 itu ada 5 provinsi, kategori 2 itu ada 22 provinsi, kategori 3 itu ada 4 provinsi, dan kategori 4 itu ada 1 provinsi. Kabupaten kota, totalnya ada setidaknya kategori 2 paling banyak, itu melaksanakan sebagian, sebanyak 403 kabupaten kota, sementara untuk total daerahnya sebanyak 425 kabupaten kota yang melaksanakan sebagian. Dari total 450 daerah, hanya 2 saja yang tidak melaksanakan, itu Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Selatan. Ini yang tidak melaksanakan sebagian. Ini masuk dalam kategori 4. Untuk melihat seberapa besar derajat ketaatan atau kepatuhan terhadap penyederhanaan birokrasi yang diarahkan oleh Presiden, kami membaginya menjadi 5 klaster. Jadi ada 4 kategori, ada 5 klaster. 4 kategori tadi untuk melihat apakah dia patut atau tidak, tapi untuk melihat seberapa besar derajat ketaatannya, kami membagi menjadi 5 klaster. Klaster yang pertama itu persentase pelantikan jabatan fungsional di atas 90%. Jadi kalau di atas 90% masuk klaster 1. Klaster 2 masuk ke dalam jabatan fungsional 70 sampai 90%, 50 sampai 70% masuk klaster 3, 25 sampai 50% masuk klaster 4, sementara di bawah 25% masuk klaster 5. Datanya berdasarkan klaster setidaknya ada 189 daerah yang masuk dalam klaster 1. Ada 13 provinsi dan 176 kabupaten kota. Ada 187 daerah yang masuk klaster 2. Ada masuk klaster 3 51 dan masuk klaster 5 juga cukup banyak, yang di bawah 20% ada 49 daerah. Tapi yang paling banyak adalah masuk klaster 1 yang melakukan pelantikan 90% ke atas. Jadi secara umum ketaatan daerah di Indonesia cukup baik dalam melaksanakan penyelenggaraan birokrasi ini. Ada setidaknya 189 daerah yang masuk dalam melakukan proses pelantikan di atas 50%. Treatment terhadap masing-masing kategori ini akan dilakukan treatment kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan kategori 4. Ini sedang kita lakukan pendalaman terkait dengan treatment di masing-masing kategori ini. Nanti akan ada kebijakan khusus terkait ini. Bapak Ibu yang berbahagia, dari data dan laporan yang tadi kami sampaikan, sebenarnya ada apa yang seharusnya kita pertimbangkan ke depan, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban sebenarnya. Kenapa hak dan kewajiban? Karena ada 5 kanal, tadi sudah disampaikan Pak Aba, ada 5 kanal cara orang ke fungsional. Yang pertama itu adalah terkait dengan pengangkatan jadi PNS pertama, yang kedua mekanisme in-passing, yang ketiga promosi, yang keempat peralihan, dan yang kelima itu penyetaraan. Dan proses penyetaraan itu yang kita lakukan per 31 Desember kemarin. Nah, apa bedanya? Masing-masing 1, 2, 3, 4, dan 5 ini berbeda syarat dan berbeda mekanisme. Nah, sementara siapa yang diangkat melalui penyetaraan, maka memiliki hak dan kewajiban. Setidaknya ada hak dan kewajibannya. Haknya adalah terkait dengan kanal yang nomor 5 tadi,
Bahwasan yang pertama tidak turun penghasilannya. Karena tidak turun haknya tidak turun penghasilannya, jadi kalau seandainya dapat 5 juta ya sekarang juga dapat 5 juta. Kalau kemarin dapat 7 juta, sekarang dapat 7 juta. Akan ada perpres yang ngatur ini. Sudah finalisasi. Terus kemudian hak yang kedua, dia diangkat langsung kepada jenjang muda atau madya, tergantung kemarin kalau di eselon 4 dia jenjang muda, kalau di eselon 3 maka jenjang madya. Tidak dilihat kepangkatannya, tidak dalam tanda kutip ada kelonggaran seleksi, kelonggaran formasi, dan kelonggaran kualifikasi maupun uji kom. Itulah hak yang dimiliki oleh seorang yang diangkat melalui penyetaran jabatan. Dan dari hak tersebut mengandung satu kewajiban, yaitu tetap harus melaksanakan, ya bagi yang dilantik kemarin tetap harus melaksanakan tugas-tugas seperti sebelumnya. Untuk sementara waktu itulah ditunjuk koordinator maupun subkoordinator. Jadi kalau ada pertanyaan, ada pejabat fungsional yang kemarin dialihkan tidak melaksanakan tugas-tugas seperti sebelumnya, berarti dia melanggar kewajibannya seorang yang dilantik fungsional berdasarkan penyetaran jabatan. Nah, kita harus memastikan siapa yang dapat hak, siapa yang dapat kewajiban ini. Siapa saja, kalau ini dia dilantik kemarin mengikuti mekanisme penyerahan jabatan, maka nama-nama yang tadi kami sampaikan ada sekitar 75% dari jabatan target 103.000 itu, dialah yang memiliki hak yang tidak turun penghasilannya, hak yang diangkat jenjang muda kemudian dia dengan kelonggaran seleksi dan promosinya. Tapi juga mereka memiliki kewajiban. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini sudah disampaikan Pak Abah tadi bagaimana masalah permasalahan sudah ada keluar surat Menpan terkait dengan moratorium, terus penghasilan di asam dan KP April maupun Oktober bisa di. Pertanyaan berikutnya adalah banyak kemarin terkait dengan apakah boleh pejabat fungsional itu diangkat menjadi PPTK atau pejabat pengelola keuangan. Permendagri 77 tahun 2020 itu sudah mengatur itu. Jadi dalam hal terdapat pegawai negeri menjadi jabatan struktur, maka dapat menetapkan pejabat fungsional. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, pejabat PPTK itu boleh dijabat oleh fungsional dan sudah diatur ternyata sejak tahun 2020 sudah ada pengaturannya. Jadi dasarnya ada untuk mengangkat seseorang pejabat fungsional itu menjadi seorang PPTK. Saya mungkin minta waktu sedikit Pak kedua terkait dengan permasalahan ini karena banyak sekali permasalahan pasti yang ada di kepala Bapak Ibu semua. Kami coba rangkum kemarin, kami coba ketemu dengan beberapa teman di daerah, kita coba rangkum satu-satu. Yang mungkin pertanyaan pertama itu dari Balangan, bagaimana proses pelantikan, apakah dimungkinkan pindah antar jakung? Itu sudah jawabannya sudah dimungkinkan di Permenpan 22 tahun 2021. Apakah diperbolehkan JIT menjadi PPTK? Jadi sudah dijawab di Permendagri 77 juga sudah ada. Terus kemudian bagaimana latar belakang SMA dijafungkan dalam analisis yang disarankan? Ya, dia prosesnya melalui uji kom secara lokal. Jadi kalau seandainya bisa diangkat, dia kemarin sudah diangkat, uji komnya bisa dilakukan terlambat dan bisa dilakukan secara lokal. Terus kemudian jabatan eselon 4 dilantik, namun ada eselon 3 yang kosong, apa bisa dilantik? Sangat dimungkinkan. Tadi juga Pak Abah mau menyampaikan boleh melakukan formasi dari fungsional ke struktural. Jadi terdapat beberapa jabatan yang belum sempat dilantik, apakah tahapan berikutnya untuk melantik? Dan ini yang kita menunggu kebijakan lebih lanjut, apakah mendapatkan, karena kita harus jaga hak dan hak yang kemarin dilantik. Terus kemudian Kabupaten dari NRK ini PSU-nya setujui, namun secara teknis terdapat selain pendapat bagaimana prosesnya. Ini kita sampaikan, proses pelantikannya adalah yang bisa dilantik adalah yang diberikan persetujuan kemarin. BPBD di BPBD itu ada perubahan strukturnya dengan menggunakan perda. Apakah bisa perda? Kalau memang dia dirubah harus melalui perda, maka pengaturannya juga strukturnya juga diakomodasi melalui perda. Jadi kalau ada beberapa daerah mengatur SOTK itu di perda, walaupun cukup dengan perkada, tapi beberapa daerah mengatur dengan perda, harus dimaknai ya, berarti harus dirubah dengan perda juga kemudian. Mungkin kalau dimungkinkan ya
memintakan justifikasi khusus bisa nggak dirubah dengan perkada. Prinsipnya sebenarnya perubahan SOTK itu bisa melalui cukup dengan perkada, tidak harus melalui perda. Kemudian beberapa jabatan tidak sesuai dengan dengan kualifikasinya, itu yang tadi Pak sampaikan, bisa dilakukan proses proses perpindahan sesuai Permendagri 22 sampai 2021. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin teman-teman juga bisa lihat di layar ini. Terus kemudian juga ada SOTK belum terbit, tapi pelantikan sudah dilakukan. Mostly banyak daerah yang melakukan hal yang sama. Proses disebutkan saja di dalam SOTK-nya nanti ya, berlaku sejak pelantikan. Terus kemudian telah diselesaikan proses usul PJ ke Kemenhub, namun dari Kemenhub terima tanggal 3. Ya, prosesnya berarti belum bisa melantik kalau seandainya tidak ada persetujuannya. Nanti tindak lanjutnya ke depan seperti apa, kita tunggu kebijakan secara resmi dari Kemenpan RW-nya. Kemudian beberapa hal di Balangan, misalnya ada beberapa jabatan yang harus memerlukan sertifikasi. Contoh misalnya dokter veteriner ataupun jabatan fungsional hubungan industrial. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang pejabat fungsional veteriner itu harus berasal dari dokter hewan. Sementara yang menjabat saat itu bukan dokter hewan, ini bisa diuji kembali atau dipindahkan ke dalam jabatan fungsional yang sesuai. Ya, seterusnya. Berikut juga dengan jabatan fungsional yang hubungan industrial. Masih banyak lagi pertanyaan Bapak Ibu, nanti silakan saja kita diskusikan apa yang bisa kita lakukan terkait dengan beberapa tantangan maupun peluang-peluang yang ada di masa depan. Tapi yakin dan percayalah bahwasannya apa yang ingin kita lakukan adalah memberikan perubahan terbaik, dan ini juga dilakukan oleh negara-negara maju yang ada di dunia. Tapi ya, kita harus yakin bahwasannya we are on the right track. Kita akan menjadi pasti bisa menjadi birokrat-birokrat yang agile, birokrat-birokrat yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mungkin pada waktu itu sebelum-sebelumnya ya, skema struktur hierarki adalah pilihan terbaik, karena pola struktur hierarki adalah pola cara paling mudah untuk mengatur suatu organisasi. Tapi dengan berkembangnya suatu organisasi, maka otomatis kita juga harus menyesuaikan dengan zaman. Jadi struktur pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan kondisi existing saat ini. Jadi bukan tidak mungkin kita pun akan harus berubah. Pilihan satu-satunya adalah mau berubah saat ini atau mau berubah yang akan datang. Kalau mau berubah saat ini, kita siap dengan proses penyesuaian. Kalau berubah yang akan datang, karena perubahan itu adalah suatu kepastian, maka kita akan harus siap digilas oleh zaman. Baik, terima kasih Pak Sudo, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa memberikan pemantik diskusi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.